Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Indeni Ilma, NIM 037. Di sini saya akan menerangkan tentang kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang pertama sebagai dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk tetap teguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 92 dan An-Nur ayat 54 dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Selanjutnya sebagai dalil hadis Rasulullah. Kedudukan hadis juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri. Banyak hadis yang menggambarkan dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar memperdomaninya. Selanjutnya sebagai kesepakatan ulama atau ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis berlaku sepanjang zaman. Selanjutnya sebagai argumentasi rasional, kehujaan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad membawa misi untuk menegakkan amanat dari Allah. Selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai mubayyin itu difahami oleh ulama dengan berbagai pemahamannya. Di antaranya yang pertama sebagai bayan al-takrir, ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan penjelasan lebih terperinci dan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Yang ketiga, bayan al-tasri adalah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan atau menetapkan suatu hukum atau aturan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan al-nasah berfungsi sebagai pengganti atau pembatal hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang dianggap sudah tidak sesuai atau diganti oleh ketentuan yang lebih baru. Nah, jadi hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Quran agar dapat diamalkan secara lebih lengkap dan tepat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.